Selain pokco, jagung Mas. Jagung ini udah setiap 3 bulan panen kita tanam lagi. Panen kita tanam lagi. Ini aja. Jagung ini juga kita jual ke warga. Pengen usaha pertanian Anda dikenal banyak orang? Nggak usah bingung. Promosikan usaha pertanian Anda dan Anda akan mendapatkan exposure yang besar. Mulai dari website, YouTube, Instagram, TikTok, X, dan Facebook. Daftarkan segera hanya di Jaga Tani. Halo sahabat tani, salam Jaga Tani. Perkenalkan, saya Bu Ria Bustanul. Saya sebagai pembina kelompok tani Mekar Permai yang ada di Pamulang Permai 1 di RW 12. Adalah satu-satunya kelompok tani di Tangerang Selatan yang saat ini kami masih eksis dan sudah dicatatkan sebagai kelompok tani yang ada di instansi setempat seperti kelurahan, kemudian di Kementan pun di Pusluhtan kami sudah tercatat sebagai kelompok tani yang menjadi binaannya. Kami beranggotakan cukup banyak, 40 orang, tetapi ada beberapa anggota yang memang intens menjalankan kelompok tani kami untuk mengurus kebun dan menanam komoditas yang rutin kita tanam di lahan kelompok tani kami. Sebenarnya belum terlalu lama, yaitu sudah berjalan 3 tahun ini, tepatnya di tanggal 7 April 2021 berdiri, dan sekarang berarti sudah 3 tahun kami berjalan. Mudah-mudahan akan terus berkembang. Ide awalnya itu waktu kita COVID itu kan banyak keluarga yang tidak banyak aktivitas di luar, jadi hanya di rumah. Kemudian ada kebetulan Fasum di RW 12 yang selama ini belum terlalu intens untuk dibudidayakan ya, untuk dimanfaatkan maksud saya. Dahulu pernah ditanam beberapa tanaman seperti jabon. Sebelumnya ini Mas lihat mahoni ini udah puluhan tahun, bahkan ini tahun 90 udah mulai dirintis oleh warga di sini, bapak-bapak khususnya pada waktu itu. Nah terus pada titik baliknya itu pada saat COVID, kita nggak terlalu banyak berkegiatan. Kemudian ada ide bagaimana kalau kita menanam di Fasum tersebut. Fasum ini sebenarnya cukup luas Mas, kalau dihitung semua bisa, kalau belum dibagi-bagi untuk TPST segala itu bisa hampir 1 hektar ini. Ya, terus kami kebagian sekitar 6.000-an lah, 6.000 meter persegi. Bagaimana kalau kita kelola Fasum tersebut untuk urban farming. Ya, dari situ akhirnya kami bentuk suatu organisasi kelompok tani dan mulai ada, karena sudah tercatat di
kelurahan, di kecamatan, kemudian Kementan akhirnya juga memberi dukungan untuk pelatihan-pelatihan, kemudian dirintis juga oleh Kementan, dibantu Kementan, khususnya pusat pelatihan pertanian dan pusat penyuluhan pertanian. Itu pelatihan dan beberapa advice untuk kami bagaimana bertani dengan baik. Kemudian untuk mengembangkan kelompok tani kami ini, kami juga diminta untuk mengambil kredit usaha rakyat KUR, dan itu memang ya satu-satunya khususnya yang saya tahu Tangsel ya, yang memanfaatkan KUR itu baru kelompok tani Mekar Permai ini. Sayuran itu kita memang fokusnya ke pokcoy ya. Karena apa? Pokcoy ini sebelumnya itu ada Bapak Yosep yang sudah mempunyai kegiatan dalam hal tersebut ya, yaitu greenhouse yang menanam pokcoy, dan marketnya itu juga udah ada Mas. Marketnya itu adalah pengepul ya istilahnya, kalau ini pengepul sayuran yang di daerah Pantai Indah Kapuk. Kemudian karena Bapak Yosep tidak mampu untuk memenuhi permintaan, demand-nya lumayan tinggi pada saat itu. Nah, kami diarahkan untuk menanam juga. Dan itu ada kaitannya KUR tadi itu kenapa kita ambil, yaitu untuk membangun greenhouse di belakang itu. Itu greenhouse-nya kita bangun, selesai kita menanam pokcoy untuk mensupport produknya Pak Joseph supaya permintaan di off-taker terpenuhi. Jadi ini Mas, kami itu sekelompok warga RW 12 saja ini. Oh, jadi warga ini aja, tapi yang intens atau berminat untuk mengelola kelompok tani ini. Selain pokcoy, jagung Mas. Jagung ini udah setiap 3 bulan panen kita tanam lagi. Ini aja. Jagung ini juga kita jual ke warga. Ini juga udah sebulan lebih lah, 1 bulanan. Ini jagung manis sih. Jagung manis sama jagung ini, pulut jagung ungu, bantuan dari Pak Wali nih. Pak Benyamin ini benihnya. Pernah juga kita tanam di sana, kan lahan kita masih cukup ini tuh yang bisa kita manfaatkan untuk. Tanaman lainnya Bu, kayak ada durian, ada anggur. Nah, durian itu sebenarnya sudah dirintis oleh bapak-bapak warga sini dari tahun berapa ya Mas? Ya 5 tahun yang lalu gitulah. Warga sendiri itu tuh kita bisa melayani apabila ini ada kelebihan itu, atau mungkin dari off-taker kebetulan pada waktunya kirim itu mengurangi permintaan sehingga ada kelebihan produksi kan. Nah, itu kita jual retail ke warga kita Mas. Kita jual 1/4 kilo gitu, itu cepat sekali habis. Atau kalau enggak kita kirim ke Kementan itu kalau insya Allah kalau market itu ini sih ada iya. Benih kita beli seperti pokcoy, kemudian jagung manis. Jagung manis ini khususnya yang jagung manis itu beli. Kalau yang pulut itu ini disubsidi dari
wali kota. Jadi wali kota ya. Kalau ilmunya itu sebenarnya kan banyak yang bisa kita pelajari dari mana-mana kan. Dan kebetulan juga udah ada tadi yang saya ceritakan, ada salah satu warga ya Pak Joseph itu yang sudah memulai, khususnya pokcoy ya Mas. Kalau pokcoy itu kan memang harus ada ada pengetahuan yang harus kita kuasai ya untuk berhasilnya tanaman itu sampai panen ya. Yaitu tadi dari warga yang sudah dulu mempelajari, kemudian ya dari YouTube, dari pelatihan yang disumbang dari ini, yang dibantu dari Kementan itu tuh banyak sekali mendukung. Dari dinas ya Bu? Dari dinas, dari penyuluh dinas itu juga banyak membantu. Gagal itu pasti, itu kalau gagal ya nggak ada contohnya ya, itu ya gagal tuh ya itu sampai kering kayak gitu. Ini kita Mas lagi membenahi greenhouse kita yang kayaknya ada hama yang harus kita clearkan dulu sehingga kita berhentikan untuk produksi. Kalau memperluas lahan, saya rasa lahan ya tetap ini aja Mas, karena kan kita memang awalnya itu memanfaatkan fasum dari dari Pemkot ya, fasum dari Pemkot yang tidak diurus, sehingga kita respect untuk menginikan urban farming ini kan. Kalau menambah luas tanam kayaknya sih enggak, tapi barangkali menambah komoditas tanaman yang bisa kita implementasikan ditanam di kelompok tani ini, di Poktan ini. Contohnya apa Bu? Contohnya melon. Melon tuh udah kita ini tuh juga pakai ini juga greenhouse juga. Melon itu sedang ini ada yang mau ini sendiri Pak Elwin dan Bu Elwin itu tuh sedang bagaimana melon bisa tumbuh subur, tidak harus di tanah langsung tapi di dalam dalam polybag gitu. Ini udah berhasil sih, cuman kita belum mulai inikan berapa kapasitas yang bisa ditanam di situ ini. Selain tanaman tadi kita juga sempat lihat ada hewan ayam. Oh iya, ayam itu tadinya karena urban farming, jadi kita memang integrated. Ya, integrated betul, ada ayam. Cuman yang jadi kendala kami itu kalau ayam itu memang harus, karena ini kan pengelolanya kebanyakan relawan ya. Jadi ya tadinya ayam petelur Mas ini. Ayam petelur, dan kadang-kadang masih ini juga. Masih ada produksinya juga. Kalau sekarang sih kita nggak terlalu ini ya, fokus di situ, tapi fokus di penanaman pokcoy itu aja. Sebenarnya tipsnya itu memang Mas, ada kemauan aja, kemauan untuk mengelola lahan yang kosong di lingkungannya, itu aja sih. Sebenarnya nggak usah seluas ini juga nggak masalah sih kalau cuman mau ini. Contohnya juga kami ibu-ibu KWT di Tangsel itu tidak punya lahan yang ada yang seluas ini ya. Mereka juga semangat juga untuk menginikan itu, dan kami saling ini Mas, saling berkolaborasi lah.
Jadi apa yang kurang di sana kita cari tahu di tempat kita. Dan kami pun juga sampai anak-anak mahasiswa itu juga ini juga apa mengadakan penelitian dan melakukan apa ya, job training gitu ya. Job training kita fasilitasi kok. Ada itu ini tempat untuk menanamnya juga kita ini kan fasilitasi juga. Itu contohnya dari UIN ya. Dari UIN, kemudian dari di apa akademi yang lain dan Universitas Muhammadiyah itu juga ini juga ke sini. Mereka terbantu sekali dengan adanya apa kelompok tani kami ini. Barangkali yang mungkin kita pengen apa Pak Mas, kita pengen wujudkan itu adalah bagaimana apa komoditas pokco kami ini tidak hanya tidak hanya memenuhi satu market, yaitu yang kami sampaikan tadi hanya di PIK itu aja, tapi bisa memenuhi juga market di sekitar-sekitar Pamulang Permai ini, seperti di supermarket. Kemudian juga, nah itu yang kami masih belum mendapatkan bagaimana cara mensosialisasikan yang lebih intens ini produk kami itu. Jadi kayaknya di ini aja kepengen lebih luas marketingnya, jaringannya itu aja. Milenial ini kan selama ini banyak yang tidak tertarik untuk menjadi petani ya, itu tadi karena memang kalau menjadi petani itu kan ya untuk segi pendapatan kan pasti ya tidak sebesar kalau mereka bekerja kantoran atau bagaimana kan. Tetapi alhamdulillah ada beberapa milenial yang sekarang sudah mulai tertarik untuk membangun suatu pertanian yang cukup sukses di beberapa kota yang mendapat penghargaan, yaitu petani milenial di tempat kita. Mereka juga sangat inovatif, itu saya sangat senang sekali dan salut kepada mereka. Mudah-mudahan bisa diikuti oleh milenial-milenial yang lain untuk berminat membangun pertanian kita, karena siapa lagi kalau bukan mereka yang meneruskan kan. Apalagi kita negara agraris dan semuanya memang sangat membutuhkan pangan yang bagus dan banyak produksinya.